dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Yunus. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 1 hingga 10 dari Surat Yunus yang berkisah tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan mengapa harus ada Rasul di muka bumi ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kita, insya Allah ayat 11 hingga 20 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau kemarin kita kedatangan polisi Pak, maka pada pagi hari ini kita kedatangan teman polisi, ya, para pengacara kita Pak pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat semua? Alhamdulillah. Puasa lancar kan? Amin. Amin, amin. Nanti kita akan boleh ada tanya jawab sama Pak Quraisy tapi di segmen berikutnya. Ya. Baik, Pak, kita akan melanjutkan ayat kita, Pak. Kita lanjutkan ayat kita. Nanti kita berbincang-bincang juga tentang hukum dan sebagainya, mudah-mudahan. Ayat kita ini dulu berbicara tentang tabiat manusia secara umum. Lebih-lebih yang tidak dihiasi jiwanya oleh keimanan. Manusia itu secara umum tergesa-gesa, mau cepat, mau ambil jalan pintas, mau ini. Bahkan tidak jarang manusia kalau mendapat musibah itu ingin tergesa-gesa aja. Udah deh selesaikan aja persoalan ini. Sama dengan orang yang sakit gigi, sebenarnya masih bisa diobati, udah cabut deh karena tidak sabar. Ya toh gitu. Ayat kita ini menyatakan demikian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah mempercepat buat manusia keburukan, sebagaimana Allah memberikan mereka sekian banyak kebaikan dan pemberiannya itu sedemikian cepat sehingga mereka tidak pernah luput dari kebaikannya. Seandainya, ini makna pertama nih, seandainya Allah mempercepat keburukan buat mereka walau sedikit, sebagaimana Allah banyak kebaikan buat mereka, seandainya itu yang dilakukan Allah, pasti sudah tidak akan ada wujud manusia ini. Dia segera akan mati. Tetapi kata Allah, ada sistem. Semua ada waktunya. Jadi bukan setiap saat dia mau minta begini langsung diadakan. Nah, itu satu makna. Makna yang kedua, manusia ini biasa tergesa-gesa. Sehingga yang jahat pun dia minta tergesa-gesa dijatuhi hukuman. Padahal kembali lagi ada sistem. Ada waktunya, ada proses yang harus dilalui. Sebab kalau tanpa proses itu juga akan binasa. Kita lihat makna ketiga. Jadi ini Al-Quran ini kaya makna. Itu dikatakan tergantung dari mana Anda berdiri memandangnya. Tergantung apa kecenderungan Anda, sehingga itu membantu Anda memahami sesuai kecenderungannya. Nah, kita lihat ada yang berkata begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang taat akan mendapatkan sorga, yang melanggar bisa mendapat bencana. Mereka lantas berkata, udah deh jatuhkan aja bencananya, jangan nunggu-nunggu lagi. Nah, ini ayat. Seandainya Allah mempercepat jatuhnya keburukan bagi manusia, sebagaimana cepatnya mereka meminta untuk dapat kebaikan, untuk dapat nikmat, pasti akan binasa mereka. Akan tiba ajal mereka, akan tiba masa kematian mereka. Karena itu, fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Karena itu
kami biarkan orang-orang yang durhaka ini membuta sehingga tidak menyadari keburukannya, tapi nanti suatu ketika akan ada putusan yang adil buat mereka. Jadi dalam istilah lain, Allah yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda tapi tidak mengabaikan. Itu ada istilah itu, Allah tidak tidur. Allah itu. Kalaupun para hakim sekarang menetapkan suatu hukuman yang keliru, jangan kira itulah hukuman yang akan ditetapkan Tuhan. Akan ada keputusan lain. Itu maksud ayat kita. Terus dia berbicara lagi tentang manusia. Idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Kalau manusia disentuh oleh sesuatu yang buruk menurut pandangannya, dia langsung berdoa kepada kami. Boleh jadi dia sambil berbaring berdoa, boleh jadi sambil duduk berdoa, atau boleh jadi sambil berdiri berdoa. Itu dikatakan sedikit saja dia disentuh sudah doa. Boleh jadi kalau terlalu sedikit dia pun doa sambil baring. Kalau sudah agak berat sedikit dia doa sambil duduk. Kalau sudah lebih berat lagi dia doa sambil berdiri. Ini waktu dia disentuh baru sedikit oleh. Jadi dia sangat berkeluh kesah manusia ini. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massa. Tetapi begitu kami menyingkirkan dari mereka sisi negatif yang dia rasakan itu, dia berlalu seakan-akan dia tidak pernah berdoa pada kami. Dia lupa. Padahal tadinya dia ini. Wa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu dianggapnya baik, itu seperti itu. Demikianlah setan memperindah untuk orang-orang yang durhaka apa yang mereka kerjakan. Padahal walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Sungguh generasi-generasi yang lalu sebelum kamu kami telah binasakan ketika mereka melakukan penganiayaan. Waja'at rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tidak beriman, tidak percaya. Maka demikianlah kami memberi sanksi terhadap orang-orang yang berlaku aniaya. Itu sikap kami terhadap generasi terdahulu. Baru dia katakan, "Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardh." Kemudian kami menjadikan kalian generasi sekarang ini sebagai pengganti generasi yang lalu. Sesudah mereka pergi, untuk kami lihat bagaimana sikap kalian terhadap ayat-ayat, bagaimana sikap kalian dalam kehidupan ini, baik atau buruk. Jadi kalau dulu kami binasakan ketika mereka melakukan penganiayaan, kalian pun kami lihat kalau melakukan penganiayaan ada sistem lagi yang berlaku sehingga itu pasti juga akan mengenai kalian. Ayat berikutnya ini masih menjelaskan tentang keburukan kaum musyrik Mekah ketika itu. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghaira hadza aw baddilhu. Kalau dibacakan kepada mereka kaum musyrik Mekah itu ayat-ayat kami yang demikian jelas, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kemudian berkata, coba datangkan bacaan selain dari bacaan ini. Atau ganti dia. Usul mereka ini dijawab oleh Nabi bahwa saya tidak wajar dan tidak mampu untuk menggantinya atas kehendak saya sendiri karena saya hanya mengikuti wahyu yang disampaikan kepadaku. Saya kira kita lanjutkan. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa. Sebenarnya kalau Allah ingin menciptakan sedetik pun beliau sanggup. Namun di sini Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita sebagai manusia jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dia mestinya berkata, ini orang tua saya pukul saya untuk kemaslahatan saya.
Dia yang membina saya, dia yang mendidik saya. Ini Nabi Muhammad begitu.